Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview salah satu tombak pusaka yang disandangi sandangan scan. Merupakan salah satu pusaka kesukaan saya. Oleh sebab itu sandangannya saya rubah. Saya minta agar dibuatkan sandangan baru kepada meranggi kepercayaan saya, yakni Mas Hafid Jelbutan, ya, Kecamatan Dasuk, Sumeneb. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian saya sempurnakan, saya lengkapi dengan salah satu cincin saya pasangkan di bagian depan, di pangkal dari sandangannya, yaitu blue safir. Inilah pusaka yang berada dalam warangka tadi. Pemirsa bisa melihat bahwa panjang bilahnya itu hanya sekitar 21,8 cm, ya. Kombinasinya dari handle-nya ramping, dan kalau saya pegang pas di tangan. Inilah tombak pusaka yang kalau orang Sumeneb mengatakan tresna getih. Jadi rikikannya ramping, kemudian bilahnya di tengah terdapat odo-odo atau geleger sapi. Bagian pangkalnya lebih besar, terus ke atas semakin mengecil, dan sepertiga bilahnya melokpau atau sigar panjalin. Monggo diamati dulu. Jadi tombak pusaka ini memiliki pamor tempat lipat miring, ya, tegak lurus. Dimensi bilah, ya. Jadi posisi penempaan pamor itu diistilahkan kalau di buku pakem, pusaka ini adalah tempat lipat miring yang menghasilkan garis-garis menyudut. Pada sisi yang pertama, kalau kita perhatikan, di samping garis-garis juga ada pamor tiban, bulatan-bulatan kecil. Kemudian di pangkal terdapat pamor nunggak semi. Jadi pada sisi pertama, saya katakan ini adalah pamor rojo abolo rojo, ya. Karena apa? Pamor-pamor menyudutnya tidak hanya di ujung, tetapi di pangkal bila juga ada, di tengah juga ada, ya. Jadi sekumpulan pamor garis menyudut. Pemirsa bisa mengamati. Kalau kurang puas, amati lagi video ini, ya. Ikuti sampai tuntas. Ini kalau di syuting dari posisi yang berbeda dari video pertama. Jadi kelihatan jelas di pangkal bilahnya pamor nunggak semi. Kemudian di sekitar sepertiga bilah terdapat kumpulan pamor menyudut yang pertama. Untuk mengetahui bahwa pusaka itu proses pembuatannya tempat lipat miring, amati pada sisi yang paling tebal. Kalau di tombak, kalau ada metuknya, amati daerah metuknya. Kalau tidak ada, pangkal bilahnya. Lebar bilah pada pangkal pusaka ini sekitar 3,5 cm. Kemudian terus ke atas relatif tidak ada pinggang, ya. Nah, ini pemirsa bisa mengamati pada daerah ini. Sehingga kalau di buku pakem pusaka Jawa, keris dan tombak, maka ini pusaka lebih condong kepada tombak dengan dapur piring lajer, ya. Jadi rikikannya cukup simpel, namun di situ terletak karakter ketegasan pusaka-pusaka Madura, khususnya Sumeneb. Ini saya videokan yang ketiga. Saya syuting di luar ruangan menggunakan pencahayaan matahari langsung.
agar pemirsa pencinta Tosanaji bisa lebih jelas mengamati karakter dari pusaka ini, rancang bangunnya, dan juga material dari pusaka ini. Ini kalau diraba permukaannya ya khas pusaka-pusaka Madura, nyekrak, kasar. Nah ini pada sisi yang kedua, ini pamor jenis yang kedua agak beda dengan yang pertama. Jadi garis-garis menyudutnya itu bersatu mendekati pucuk pusaka. Bahkan mendekati pucuk pusaka terdapat pamor garis-garis menyudutnya seperti dipuntir sehingga membentuk pola seperti kala cakra. Ini secara keseluruhan ya, kalau di syuting agak jauh, mulai dari handle-nya sampai rancang bangun secara menyeluruh pusaka ini kelihatan. Sekian saja dulu review pusaka ini. Tresnagate Sumnep Sepuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.